Selamat datang dalam Trilogy of Christmas. Sebelum kita baca firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini Tuhan kami berada di dalam acara Trilogy of Christmas ini Tuhan, dan kami percaya sebelum kami belajar tentang firman-Mu, kami membaca renungan pada hari ini Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang akan mengurapi kami semua, Engkau sendiri yang akan membuka hati kami semua Tuhan, untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih, beracaralah, berbicaralah atas kami semua, pribadi lepas pribadi. Haleluya, amin. Ya, pada saat ini kita akan baca di dalam Matius 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Tapi untuk menyingkat waktu, saya akan bacakan di ayat yang ke-19. Nanti silahkan Bapak Ibu Saudara semua untuk baca selengkapnya, karena ini menekankan cerita ini, perikop ini menceritakan tentang ketulusan hati seorang Yusuf. Saya akan bacakan ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Di sini ada satu kebimbangan yang sangat luar biasa pada diri Yusuf. Ya, pada diri Yusuf tidak bisa dipungkiri seorang laki-laki yang sudah bertunangan, yang akan melangsungkan pernikahan, mendapati tunangannya hamil tanpa dia melakukan hubungan badan. Dan pada saat itu hubungan mungkin dalam pikirannya dia berkecamuk, tuduhan demi tuduhan, penghakiman demi penghakiman. Kita tidak bisa pungkiri itu. Mungkin Yusuf juga menghakimi Maria pada saat itu, mungkin menuduh Maria berzina, mungkin menuduh Maria berselingkuh dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar, manusiawi, ya. Karena apa? Dia belum melakukan apapun, Maria sudah hamil. Ya. Pikiran yang bermacam-macam, semua masuk dalam diri Yusuf, itu udah jelas. Apalagi kalau kita ilustrasikan pada saat-saat zaman saat ini, pasti sudah terjadi penghakiman di medsos dan lain sebagainya. Kita akan melihat ketulusan hati Yusuf. Ketulusan hati Yusuf. Pikiran yang negatif pasti keluar dari pikiran seorang Yusuf juga. Tapi yang akan kita lihat saat ini, terlebih lagi pada saat itu adalah ketika seorang perempuan hamil di luar nikah dengan berzina, hukumannya udah jelas, dirajam. Ya, hubungan dirajam. Nah, bisa saja kalau hal itu terjadi pada zaman sekarang dengan media sosial, ketika seorang dihakimi di media sosial, bukan hanya dirajam tapi dipermalukan dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu Maria mungkin bisa dirajam ketika Yusuf melakukan tindakan yang berlawanan dengan saat ini yang terjadi. Mungkin ketika Yusuf itu membatalkan pernikahannya mungkin, atau menyebarkan berita Yusuf, Maria sudah pasti dirajam dan tidak ada kelahiran Tuhan Yesus itu. Ya. Tapi lihat Yusuf dengan tulus hati, walaupun dia kecewa, karena di sini juga tertulis mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan secara diam-diam. Nah, ini dia sudah punya planning, dia sudah punya rencana. Untuk menghargai seorang wanita kekasih hatinya, dia akan, setelah pernikahan dia akan menceraikan, sehingga tidak akan ada pengadilan, sehingga Maria akan selamat dari hukuman rajam. Ya, itu hal seperti itu
luar biasa dilakukan oleh Yusuf, ya. Dia tidak melakukan penghakiman secara umum sehingga Maria tidak dirajam, ya. Kita akan lihat seorang laki-laki normal, seorang laki-laki biasa menghadapi dilema yang luar biasa. Kalau tidak mempunyai ketulusan yang luar biasa, tidak akan terjadi. Mungkin Yesus tidak akan lahir pada saat itu, ya, karena hukuman, ya. Tapi Yusuf melakukan hal yang di luar kebiasaan anak laki-laki pada saat itu. Saya yakin Yusuf pada waktu itu mungkin umurnya juga masih mungkin ya 25 ke atas, karena itu adalah usia pernikahan. Usia 25, ketika dia mengalami hal seperti itu, dia emosi pasti meluap-luap. Ya. Kerendahan hati seorang Yusuf, ketulusan hati seorang Yusuf, sehingga Maria luput dari penghakiman, yaitu dirajam, sehingga Yesus bisa lahir. Karena itu adalah rencana dari Allah itu sendiri, rencana dari Allah, ya. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-24, langsung meloncat di ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria hamil, mengandung, ya, dia tidak meninggalkan Maria. Walaupun dia dilema itu ada dalam diri Yusuf. Untungnya Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya, sehingga malaikat bisa menghampiri Yusuf dan mengatakan yang sebenarnya. Ya. Susah sekali mendapatkan laki-laki pada zaman ini yang setulus Yusuf. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus mau nggak mau harus mencontoh ketulusan seorang Yusuf. Ya, memang pada zaman-zaman ini tidak ada mendapatkan seseorang yang tulus sekali, itu jarang. 1001 mungkin, atau 10.001 mungkin mendapatkan orang yang betul-betul tulus, ya, seperti Yusuf. Salah satu dampak ketulusan Yusuf pada saat itu adalah Yesus lahir. Ya. Ayo, mari kita semua orang yang percaya memperingati hari Natal ini, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus ini. Kita tidak harus fokus sama Tuhan, kelahirannya Tuhan Yesus, tapi kita bisa fokus sama Yusufnya, sehingga kita bisa meneladani ketulusan hati seorang Yusuf. Susah memang menjadi seorang yang tulus hati, yang benar-benar murni seperti Yusuf, itu sangat susah. Tapi kita harus mencoba. Karena apa? Dengan ketulusan hati Yesus lahir. Dengan ketulusan hati seorang Yusuf, Yesus lahir. Dengan ketulusan hati kita saat ini, Tuhan akan melihat, Tuhan akan memberikan rewards yang mungkin lebih dari ketulusan hati kita. Ya, mari kita belajar dari ketulusan hati seorang Yusuf, sehingga Tuhan bisa melihat ketulusan kita, Allah bisa melihat ketulusan kita, dan Allah disenangkan, Allah dibahagiakan oleh ketulusan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang singkat ini. Tuhan, kami percaya Engkau yang memeteraikan dalam hati kami, bahwa kami harus belajar ketulusan hati kami sama seperti Yusuf. Karena ketika kami tulus hati untuk melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati-Mu, maka Engkau akan berkenan atas kami semua, Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur, dan biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kehidupan kami. Engkau yang memampukan kami untuk belajar lebih tulus lagi melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan.
segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.